Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu materi tentang diskon bunga dan pajak. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Oke, kita langsung masuk saja ya ke materi hari ini, yaitu materi tentang diskon, bunga, dan pajak ya. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang diskon ya. Diskon atau rabat adalah potongan harga yang didapatkan saat membeli barang ya. Biasanya diskon ini kita temui biasanya di toko atau swalayan ya. Misalkan toko sepatu nih. Toko sepatu diskon sepatu harganya 20% atau diskon sepatu harganya 50%. Jadi maksud diskon di sini digunakan toko untuk menarik pembeli ya agar membeli sepatu ya. Jadi intinya bahwa diskon ini adalah potongan harga ya yang diperoleh saat membeli barang. Nah, ada dua persamaan yang digunakan pada materi diskon ya. Yang pertama menentukan harga diskon ya. Nah, ini harga diskon sama dengan persentase diskon dikali harga awal ya. Misalkan harga sepatu nih, harga sepatu harganya 200.000, diskonnya 20%. Berarti harga diskonnya berapa? 20% dikali harga sepatu. Harga sepatunya 200.000. Berarti 20% dikali 200.000 ya. Itu contohnya. Nah, kalau harga baru, nah harga baru ini harga yang harus dibayarkan pembeli ya. Misalkan tadi harga diskonnya harganya berapa diperoleh ya. Misalkan jadi harga barunya sama dengan harga awal ya. Harga awal tadi sepatu misalkan 200.000 dikurangi harga diskon ya. Itu tentang diskon. Yang kedua itu tentang bunga ya. Bunga biasanya mengacu pada bunga bank atau bunga pinjaman. Nah, maksudnya gimana? Bunga ini diperoleh ya atau diartikan jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam atau pihak bank kepada pihak yang meminjam ya. Semakin besar atau modal atau uang yang ditabungkan di awal ya, misalkan modal kita 200.000 ya, semakin besar semakin tinggi modal kita, maka akan semakin besar juga bunga yang akan diperoleh ya. Jadi semakin besar modal kita ya untuk menabung, itu berarti semakin besar bunga yang akan didapatkan ya. Nih ada dua persamaan. Yang pertama bunga sama dengan persentase bunga dikali waktu dikali modal. Misalkan bunganya 20%. Nah, dikali waktu, misalkan kita udah menabung dalam waktu 2 tahun, berarti 20% dikali 2 tahun dikali modal. Misalkan modal awalnya 200.000, berarti 20% dikali 2 tahun dikali 200.000 misalkan gitu ya contohnya. Nah, kalau total tabungan berarti gimana? Kalau total tabungan sama dengan modal awal yang diperoleh ditambah bunga. Nah, yang ketiga yaitu tentang pajak ya. Pajak adalah pertambahan nilai atau kewajiban yang harus dibayarkan saat membeli atau menerima suatu penghasilan. Contohnya misalkan kita nih makan di restoran misalkan ya atau di kafe. Kita makan menghabiskan dalam total ya misalkan 50.000. Nah, biasanya suka ada pajaknya misalkan 10.000. Nah, berarti total yang dibayarkan bukan 50.000, jadi ditotalkan jadi 60.000. Jadi pajak ini diperoleh untuk kita ya sebagai pembeli yang diwajibkan kita untuk membayar pajak ya kan. Ada pajak motor, pajak mobil. Nah, itu kewajiban ya, kewajiban yang harus dibayarkan. Ada dua persamaan. Yang pertama harga pajak sama dengan persentase pajak dikali harga awal ya. Yang kedua itu total harga. Nah, total harga itu total yang harus dibayarkan. Harga awal ditambah harga pajak. Nah, agar tidak bingung kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Misalkan sepasang sandal harganya 250.000.
Lalu toko menjual sandal dengan diskon 30%. Berapa harga yang harus dibayarkan bila ingin membeli sandal? Nah, ini caranya gimana? Nah, caranya gampang ya. Kita buat tabel. Yang pertama ada harga awal ya. Ada harga awal. Yang kedua ada diskon ya. Yang ketiga ada harga akhir. Diketahui di soal itu ada diskon ya. Diskon harga awalnya itu 250.000 ya. Diskonnya 30% ya. Berarti kalau mencari karena diskonnya 30%, berarti harga diskonnya berapa? Tinggal 30% atau 30/100 dikali 250.000 ya. Itu caranya ya. 30/100 dikali 250.000. Jadi diskonnya berapa? 75.000. Nah, berapa harga total yang harus dibayarkan? Nah, tinggal 250.000 harga awalnya dikurangi 75.000 ya. Jadi berapa harga akhirnya? 175.000. Nah, itu harga yang harus dibayarkan. Berarti jadi harga yang harus dibayarkan adalah 175.000. Berarti ya totalnya yang harus dibayarkan bukan 250.000 lagi, berarti berkurang karena diskon jadi 175.000. Nah, yang kedua, Siti katanya membeli jam harganya 2.500.000, mendapatkan diskon 20%. Lalu ia membeli sepatu harganya 300.000, mendapatkan diskon 40%. Berapa uang yang harus dibayarkan Siti? Nah, caranya sama kayak cara yang kedua. Kita gambar dulu ya. Ada harga awal, ada diskon, ada harga akhir ya. Harga awalnya berapa? Nah, misalkan harga jam, harga awalnya 2.500.000, diskonnya berapa? Tinggal 20%, 20/100 kali 2.500.000, hasilnya 500.000 ya. Berarti harga akhirnya berapa? 2.500.000 dikurang 500.000, jadi berapa? 2 juta. Lalu harga sepatu juga sama ya. Jadi harga awalnya 300.000, setelah didiskon 40% 120.000, tinggal harga akhirnya 300.000 dikurang 120.000, jadi 180.000. Totalnya berapa jadinya? Tinggal 2 juta ditambah 180.000, jadi berapa? 2.180.000. Nah, ini persamaannya ya. Jadi total yang harus dibayar Siti yaitu 2.180.000. Nah, yang ketiga. Nah, tadi karena sudah tentang tadi tuh diskon, sekarang tentang bunga ya. Misalkan Kisti menyimpan uang 1.500.000 pada bank ABC dengan bunga 6% per tahun. Setelah 2,5 tahun, berapa besar bunga yang diterima Kisti? Karena bunga itu bertambah, berarti caranya gimana? Nah, tadi kan bunga itu bertambah ya. Semakin besar modal berarti semakin besar juga bunganya ya. Berarti modalnya 1.500.000 ya, karena bunganya itu mencapai 6% per tahun, berarti tinggal 6% per tahun adalah 2,5 tahun, berarti 6/100 ya. Nah, ini rumusnya ya. Untuk mencari bunga, persentase bunga sama dengan bunga sama dengan persentase bunga dikali waktu dikali modal. Karena kita mencari bunga, berarti persentase bunganya berapa? 6/100 ya. Yang ini 6/100 dikali waktunya udah 2,5 tahun dikali modalnya 1.500.000, berarti bunganya yang diperoleh berapa? 225.000. Nah, saldo akhirnya berapa? Saldo akhir bunga Kisti tinggal dijumlahkan 1.500.000 ditambah 225.000, jadi berapa? 1.725.000. Berarti Kisti saldo akhirnya itu 1.725.000. Nah, yang keempat nih sama ya, masih materi tentang bunga. Bank memberikan bunga per tahun 15.000 untuk setiap modalnya ya 100.000. Berapa persentase bunganya? Nah, jangan bingung ya, tinggal gambar lagi kayak tadi. Ada modal, ada bunga, ada saldo akhir. Modalnya tadi 100.000 ya. Per tahun katanya 15.000 ya. Berarti
Caranya gimana? Tinggal bunga sama dengan persentase bunga dikali waktu dikali modal. Karena yang ditanyakan persentase bunga, berarti kita tulis persamaannya lagi. Berarti bunganya 15.000, persentase bunga dikali waktunya katanya sudah 1 tahun dikali modalnya 100.000. Karena yang ditanyakan itu ini ya, yang ditanyakan itu persentase bunga nih yang dilingkari merah ya. Berarti persentase bunga sama dengan 15.000 ya, yang ini dibagi ini yang perkalian 100.000 pindah ruas jadi pembagian. 15.000 dibagi 100.000 sama dengan 15% ya. Berarti saldo akhirnya berapa? Tinggal 100.000 modal awal ditambah 15.000 jadi 115.000. Karena yang ditanyakan persentase bunga, berarti berapa hasilnya? Jadi bunga yang diterima itu berapa? Karena yang ditanyakan persentase berarti 15%. Gitu ya. Masih mudah ya. Dan yang terakhir ya, nomor 5 ini ya. Nomor 5 ya, ini salah ketik ya, harusnya nomor 5. Gani membeli sepeda harganya 3 juta, pajak pertambahan nilainya 10%. Berapa harga yang harus dibayarkan ya? Pajak itu kan kewajiban ya. Berarti tinggal tulis harga awalnya 3 juta, pajaknya 10%. Berarti gimana? 10 per 100 dikali 3 juta ya. Berarti harganya berapa? 300.000 ya. Ini pajaknya berarti 300.000 atau kewajibannya yang harus dibayar Gani itu 300.000. Berarti total yang harus dibayarkan berapa? 3 juta harga awal ditambah 300.000. Jadi berapa? 3.300.000. Berarti harga yang harus dibayarkan Gani bukan 3 juta lagi, yaitu yang harus dibayarkan 3.300.000 ya. Nah, itu contoh yang kelima tentang pajak ya. Oke, karena sudah selesai ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.